Dikira pengemis kakek ini diusir dan disiram oleh pelayan restoran ini. Setelah mengetahui kebenarannya, ternyata matahari pagi mulai memancarkan cahayanya yang hangat, menerobos celah-celah tirai di jendela restoran kecil namun elegan milik Andre. Restoran santapan kenangan terletak di sudut jalan yang ramai, menjadi tempat favorit bagi para pelanggan dari berbagai kalangan. Dengan dekorasi yang sederhana tapi penuh sentuhan personal, restoran ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama karena kepribadian Andre, pemiliknya, yang dikenal ramah dan murah senyum. Di balik kesibukan dapur, seorang wanita muda bernama Sari tampak sibuk membersihkan meja-meja. Rambut hitamnya yang diikat rapi menyembunyikan ekspresi serius di wajahnya. Ia adalah salah satu pelayan di restoran itu, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dalam pikirannya selain sekadar pekerjaan rutin ini. Sejak pertama kali bertemu Andre, Sari merasa ada magnet kuat yang menariknya ke arah pria itu. Andre bukan hanya tampan dengan senyum yang bisa membuat siapa saja luluh, tetapi juga memiliki aura karisma yang sulit dilupakan. Bagi Sari, Andre adalah sosok sempurna, pria sukses yang pantas mendapatkan perhatian sepenuhnya. Namun, meskipun ia sering mencoba mendekati Andre dengan segala cara halus yang bisa ia lakukan, Andre tampak tidak tertarik. Sikapnya selalu profesional, menjaga jarak antara dirinya sebagai bos dan karyawannya. Hal ini membuat Sari semakin frustrasi. Ia mulai merasa bahwa Andre mungkin terlalu sibuk atau terlalu sombong untuk melihat potensi cinta di depan matanya. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Sari pada dirinya sendiri saat ia menyusun gelas-gelas bersih di rak. Kalau aku terus begini, dia pasti tidak akan pernah sadar. Dalam hati, Sari menyusun rencana kecil-kecilan. Ia mulai datang lebih awal ke restoran setiap hari, memastikan penampilannya selalu rapi dan menarik. Saat Andre lewat di dekatnya, ia akan memberikan senyum manis atau komentar ringan tentang cuaca. Kadang-kadang, ia bahkan mengambil inisiatif untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh staf lain, hanya agar Andre melihat betapa rajin dan berdedikasinya ia. Namun, meskipun semua usaha itu, Andre tetap bersikap sama seperti biasanya, ramah, tapi tidak lebih dari itu. Bagi Sari, sikap dingin Andre ini mulai terasa seperti tantangan. Semakin Andre menjaga jarak, semakin besar ambisi Sari untuk mendapatkan perhatiannya. Dan tanpa disadari, ambisi itu mulai menggerogoti nilai-nilai moralnya. Suatu hari, ketika restoran sedang sepi, Sari duduk di sudut dapur sambil memandangi foto Andre yang dipajang di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu saat pembukaan restoran. Di situ, Andre tampak begitu percaya diri, berdiri di depan pintu masuk dengan senyum lebar. Mata Sari berkilat penuh tekad. Aku pasti bisa membuatmu melihatku. Bisiknya pelan, hampir seperti sebuah janji pada dirinya sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk itu. Namun, Sari tidak menyadari bahwa obsesi butanya terhadap Andre akan membawanya ke jalan yang salah. Hidupnya yang sudah rumit akan segera berubah drastis, karena satu tindakan gegabah yang tak terduga, tindakan yang akan mengubah hubungannya dengan Andre, serta masa depannya, selamanya. Hari itu, restoran santapan kenangan sedang ramai. Suara tawa pelanggan dan aroma masakan yang lezat memenuhi ruangan. Sari bergerak lincah di antara meja-meja, membawa nampan berisi makanan panas dan minuman dingin. Meskipun sibuk, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Andre yang sedang berbicara dengan salah satu pelanggan VIP di sudut ruangan. Senyum Andre tampak begitu menawan, membuat Sari semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan perhatiannya. Namun, suasana tenang di restoran tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seorang pria tua. Pria itu melangkah masuk dengan langkah pelan, pakaiannya kumuh dan lusuh, serta rambutnya yang beruban acak-acakan. Bau tak sedap menyelimuti tubuhnya, membuat beberapa pelanggan yang duduk dekat pintu menutup hidung dengan wajah jijik. Mereka mengikuti gerak-gerik si kakek dengan tatapan tidak nyaman. Sari langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia memandangnya dengan ekspresi benci, merasa bahwa kehadirannya hanya akan merusak suasana restoran yang elegan ini.
Dengan cepat, ia melangkah mendekati kakek tersebut. Senyum manisnya lenyap digantikan oleh tatapan tajam. "Bapak siapa? Mau apa di sini?" tanya Sari dengan nada tinggi. Suaranya cukup keras, sehingga beberapa pelanggan lain ikut menoleh. Kakek itu tampak ragu-ragu. Matanya yang sayu memindai ruangan seolah mencari sesuatu atau seseorang. Namun, Sari tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ia sudah mengambil kesimpulan sendiri bahwa pria tua ini hanyalah gelandangan yang ingin mendapatkan makanan gratis. "Ini bukan tempat pengemis," bentak Sari, semakin marah ketika kakek itu tetap diam tanpa menjawab. "Kalau bapak mau makan, cari tempat lain. Jangan ganggu pelanggan kami." Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa iba dengan kakek itu, tapi ada juga yang setuju dengan tindakan Sari. Sementara itu, kakek itu akhirnya membuka mulut. Suaranya serak dan pelan. Saya hanya ingin bertemu anak saya," katanya dengan nada lemah. "Dia pemilik restoran ini." Sari tertawa sinis. "Pemilik restoran? Bapak pikir aku akan percaya omong kosong seperti itu? Pergi sana, sebelum aku panggil satpam." Tidak sabar lagi, Sari bergegas ke dapur dan mengambil seember air. Tanpa ragu, ia menuangkan isi ember itu ke tubuh kakek yang masih berdiri di dekat pintu. Air dingin menyiram seluruh tubuhnya, membuat kakek itu tersentak kaget. Beberapa pelanggan menahan napas, terkejut dengan tindakan kasar Sari. "Keluar dari sini," teriak Sari. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Jangan pernah datang lagi." Kakek itu menundukkan kepala, tubuhnya basah kuyup. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dan melangkah keluar dari restoran dengan langkah gontai. Para pelanggan saling bertukar pandang, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas panjang. Namun, Sari tidak peduli. Ia merasa telah melakukan hal yang benar demi menjaga reputasi restoran. Setelah insiden itu, Sari kembali bekerja, seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa bersalah yang mulai mengendap. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Baginya, pria tua itu hanyalah masalah kecil yang sudah selesai ditangani. Beberapa jam setelah insiden dengan kakek misterius, suasana di restoran mulai tenang kembali. Para pelanggan yang sempat terganggu oleh kejadian itu perlahan melanjutkan aktivitas mereka, meskipun beberapa masih membicarakannya dalam bisikan-bisikan kecil. Sari sendiri tampak sibuk membersihkan meja dan menyajikan pesanan, berusaha menyingkirkan rasa bersalah yang sesekali menyelinap masuk ke pikirannya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu depan restoran tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat semua orang menoleh. Andre melangkah masuk dengan wajah muram, langkahnya cepat dan penuh kemarahan. Ia biasanya datang lebih siang, tetapi hari ini ia muncul lebih awal dari biasanya, dan jelas-jelas ada sesuatu yang salah. "Andre?" panggil salah satu staf senior, Rini, dengan nada hati-hati. "Ada apa?" Andre tidak menjawab langsung. Matanya menyapu ruangan, mencari seseorang. Ketika pandangannya jatuh pada Sari, ia mendekat dengan langkah besar, wajahnya semakin tegang. "Kamu!" bentak Andre, suaranya menggelegar. "Apa yang kamu lakukan pada ayahku?" Sari membeku di tempat, nampan. Di tangannya hampir terjatuh. "Ayahmu?" ulangnya, suaranya gemetar. "Maksudmu, kakek tadi?" Andre mengangguk, matanya menyipit marah. "Ya, dia adalah ayahku. Aku baru saja bertemu dengannya di luar. Dia basah kuyup, tubuhnya gemetar karena dingin, dan dia bilang kamu menyiramnya dengan air." Sari merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan kakek tua yang ia anggap sebagai gelandangan itu. Bagaimana mungkin pria itu adalah ayah Andre? Kenapa ia tidak memberitahunya lebih awal? Aku tidak tahu." Akhirnya Sari berhasil berbicara, suaranya nyaris berbisik. Dia tidak bilang apa-apa, hanya berdiri di sana seperti pengemis. "Itu bukan alasan untuk memperlakukannya seperti itu," potong Andre, suaranya semakin tinggi. "Dia adalah ayahku, dan dia sedang sakit. Dia datang ke sini untuk melihatku,
tapi malah diusir dan disiram air oleh salah satu pelayanku. Sari merasa dunianya runtuh. Semua tatapan di ruangan tertuju padanya, campuran antara cemas, iba, dan kecewa. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki kesalahannya kali ini. Andre menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku harus pergi sekarang. Ayahku butuh bantuan medis. Kita akan bicarakan soal ini nanti. Tanpa menunggu jawaban, Andre bergegas keluar dari restoran, meninggalkan Sari dalam keheningan yang menyakitkan. Ruangan yang tadinya ramai kini terasa sunyi, seolah semua orang menahan napas menunggu reaksi Sari. Setelah kepergian Andre, para staf mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan Sari, tetapi yang lain tampak kecewa dengan tindakannya. Salah satu pelayan senior, Dina, akhirnya mendekati Sari dengan ekspresi serius. Sari, kamu tahu kan kalau Andre sudah lama tidak bertemu ayahnya? Tanya Dina pelan. Sari menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dina menghela napas. Ayah Andre pergi meninggalkan keluarganya ketika Andre masih kecil. Mereka tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang. Itu sebabnya Andre sangat marah. Dia pasti merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga hubungan baik dengan ayahnya. Dan sekarang kamu membuat situasi ini semakin buruk. Sari merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tidak hanya menyakiti seorang pria tua yang ternyata adalah ayah Andre, tetapi juga telah melukai perasaan Andre sendiri. Ambisinya untuk mendapatkan perhatian Andre kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan reputasinya. Di tengah kebingungannya, Sari mulai bertanya-tanya. Mengapa kakek itu datang tanpa pemberitahuan? Apakah ada alasan penting di balik kedatangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya sepanjang hari, membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Ketika sore tiba, salah satu pelanggan tetap yang sering berbincang dengan Andre memberikan informasi kecil kepada Sari. Katanya, ayah Andre sedang sakit parah. Ujar pelanggan itu dengan nada pelan. Mungkin dia datang ke sini untuk meminta maaf atau sekadar ingin melihat putranya sebelum terlambat. Sari merasa dadanya sesak. Jika benar kakek itu sedang sekarat, maka tindakannya benar-benar tidak termaafkan. Ia tidak hanya mempermalukan keluarga Andre, tetapi juga mungkin telah merusak momen terakhir antara seorang ayah dan anaknya. Setelah kejadian memalukan di restoran, suasana menjadi sangat tegang. Sari duduk sendirian di sudut dapur, tubuhnya gemetar karena campuran rasa bersalah, takut, dan malu. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Andre yang penuh kemarahan, tatapannya yang menusuk seperti menghakimi setiap tindakan bodoh yang pernah ia lakukan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah bayangan kakek itu, ayah Andre, yang basah kuyup dan gemetar di luar restoran. Sementara itu, Andre sedang berada di rumah sakit, menemani ayahnya yang kondisinya semakin memburuk. Setelah insiden penyiraman air oleh Sari, sang ayah mengalami hipotermia ringan akibat tubuhnya yang sudah lemah terkena dingin. Dokter menjelaskan bahwa kondisi fisiknya sangat rapuh karena penyakit paru-paru stadium akhir yang dideritanya. Andre duduk di samping ranjang ayahnya, matanya tertuju pada wajah tua yang penuh kerutan itu. Meskipun mereka telah bertahun-tahun tidak bertemu, Andre merasakan beban rasa bersalah yang mendalam. Ayahnya mungkin bukan orang tua sempurna, tapi dia tetap ayahnya. Dan sekarang, saat-saat terakhir mereka bersama dipenuhi oleh konflik dan kesalahpahaman. Aku minta maaf, Nak, kata kakek itu dengan suara serak. Matanya terbuka namun sayu. Aku tahu aku meninggalkanmu dan ibumu tanpa alasan yang jelas. Aku hanya tidak bisa menghadapi semua itu waktu itu. Andre menggenggam tangan. Ayahnya yang dingin dan lemah. Tidak apa-apa, ya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak membencimu. Aku hanya kecewa. Kakek itu tersenyum tipis, air mata menggenang di sudut matanya. Aku senang bisa melihatmu lagi sebelum semuanya berakhir. Kamu sudah menjadi pria hebat, Andre. Restoran ini, semua yang kamu capai, aku bangga padamu.
Andre menundukkan kepala, mencoba menahan emosinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki hubungan nyata dengan ayahnya. Tapi, kenangan tentang insiden di restoran masih segar dalam pikirannya. Bagaimana mungkin orang lain, seorang pelayan yang bahkan tidak mengenal ayahnya, bisa begitu kasar? Keesokan harinya ketika Andre kembali ke restoran, suasana di antara para staf tampak canggung. Semua orang tahu bahwa Andre sedang marah besar, dan mereka berusaha untuk tidak membuatnya lebih kesal. Andre meminta Rini, staf senior yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, untuk datang ke ruangannya. "Rini, aku butuh cerita lengkap tentang apa yang terjadi kemarin," katanya dengan nada tegas. "Jangan ada yang ditutup-tutupi." Rini menghela napas panjang. Ia tahu bahwa cerita ini akan menyakitkan bagi Andre, tapi ia juga tahu bahwa Andre berhak tahu kebenarannya. Dengan hati-hati, Rini menceritakan bagaimana Sari langsung mengusir kakek itu tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan, ia menambahkan bahwa beberapa pelanggan sempat mencoba menghentikan Sari, tetapi Sari tetap bersikeras melakukan tindakannya. Andre mendengarkan dengan wajah muram. Ketika Rini selesai bercerita, Andre menunduk, tangannya mengepal erat di atas meja. Ia tidak hanya marah pada Sari, tetapi juga pada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak pernah memberitahu stafnya tentang ayahnya? Kenapa ia selalu menyembunyikan masa lalunya? "Ayahku," gumam Andre pelan. "Dia mungkin bukan orang tua yang baik, tapi dia tetap ayahku. Dia datang ke sini untuk meminta maaf, untuk memperbaiki hubungan kita, dan aku gagal melindunginya." Rini hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa Andre sedang berjuang dengan perasaan bersalah dan kekecewaan yang mendalam. Setelah beberapa saat berpikir, Andre memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia memanggil Sari ke ruangannya. Saat Sari masuk, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. "Sari," kata Andre dengan nada dingin, "aku sudah mendengar cerita lengkap dari Rini. Apa yang kamu lakukan pada ayahku tidak bisa dimaafkan." Sari membuka mulutnya untuk berbicara, tapi Andre mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ia diam. "Aku tidak peduli alasan apapun yang kamu miliki," lanjut Andre. "Kamu tidak hanya mempermalukan keluargaku, tetapi juga merusak momen penting antara aku dan ayahku. Momen yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi." Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Ia ingin memohon maaf, tetapi kata-katanya terasa begitu kosong dibandingkan dengan rasa bersalah yang membebani hatinya. "Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi ke sini," kata Andre dengan nada tegas. "Aku memecatmu." Kalimat itu terasa seperti hantaman keras bagi Sari. Ia tahu bahwa ia pantas menerima hukuman ini, tapi tetap saja rasanya sulit diterima. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan karier dan reputasinya di restoran itu. Hari-hari setelah pemecatannya dari santapan kenangan, terasa seperti mimpi buruk bagi Sari. Ia mencoba melamar pekerjaan di restoran-restoran lain, tetapi reputasinya yang buruk telah menyebar dengan cepat di kalangan industri kuliner lokal. Banyak pemilik restoran menolaknya begitu. Mereka mendengar nama Sari disebut-sebut dalam insiden memalukan itu. "Aku tidak bisa bekerja dimanapun lagi," gumam Sari pada dirinya sendiri saat ia duduk di sebuah bangku taman, memandangi langit, sore yang mulai gelap. Matanya berkaca-kaca, dan perasaan frustrasi serta keputusasaan semakin menggerogoti jiwanya. Namun, alih-alih merenungkan kesalahannya dan mencoba memperbaiki diri, Sari malah tenggelam dalam rasa marah dan dendam. Ia menyalahkan Andre atas semua nasib buruknya. Baginya, Andre adalah penyebab utama kejatuhannya, bukan tindakan gegabahnya sendiri. Andre pikir dia siapa? Memecatku hanya karena satu kesalahan? Gerutunya sambil mengepalkan tangan. "Aku akan membuatnya menyesal sudah berbuat seperti ini padaku." Dengan tekad balas dendam yang menyala-nyala, Sari mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Andre dan restorannya. Ia tahu bahwa Andre memiliki banyak informasi penting tentang operasi restoran, termasuk rahasia dapur, strategi pemasaran,
hingga daftar pelanggan VIP. Semua pengetahuan itu kini menjadi senjata bagi Sari. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan, tanpa hasil, Sari akhirnya berhasil masuk ke restoran pesaing Andre, Selera Raja. Restoran ini baru dibuka beberapa bulan lalu oleh seorang pengusaha muda bernama Doni yang bertekad untuk mengalahkan Santapan Kenangan sebagai restoran paling populer di kota. Doni menyambut Sari dengan ramah, meskipun ia juga mendengar sedikit kabar tentang insiden di restoran Andre. Namun, Doni tidak peduli asalkan Sari bisa membantu meningkatkan bisnisnya. "Kamu pasti tahu banyak tentang restoran Andre, kan?" tanya Doni suatu hari ketika mereka sedang berdiskusi tentang strategi baru. Sari tersenyum licik. "Tentu saja. Aku tahu segalanya tentang cara kerja restoran itu, dan aku tahu bagaimana cara menghancurkannya." Dengan bantuan Doni, Sari mulai melancarkan serangan diam-diam terhadap Santapan Kenangan. Ia memberikan informasi kepada Doni tentang menu-menu andalan Andre, termasuk resep-resep rahasia yang belum dipatenkan. Selain itu, ia juga membocorkan jadwal kedatangan pelanggan VIP Andre kepada Doni, sehingga Selera Raja bisa menawarkan diskon atau promosi khusus kepada mereka. Tidak hanya itu, Sari juga mulai menyebarkan gosip-gosip negatif tentang Andre di media sosial. Ia menggunakan akun anonim untuk menulis ulasan palsu tentang Santapan Kenangan, mengklaim bahwa restoran itu memiliki layanan buruk, makanan tidak higienis, dan suasana yang tidak nyaman. Ulasan-ulasan ini dengan cepat menyebar di kalangan pelanggan potensial, membuat reputasi restoran Andre mulai goyah. Andre, yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, mulai merasakan dampaknya. Jumlah pelanggan di restorannya menurun drastis, dan beberapa pelanggan setia bahkan berpindah ke Selera Raja. Para staf mulai khawatir, tetapi Andre mencoba tetap tenang. "Ada sesuatu yang aneh terjadi," kata Andre kepada Rini suatu malam setelah restoran tutup. "Aku merasa seperti ada orang yang sengaja mencoba menjatuhkan kita." Rini mengangguk, wajahnya cemas. "Aku juga merasakannya. Tapi siapa yang akan melakukan hal seperti ini?" Andre terdiam, matanya menyipit seolah mencoba menghubungkan titik-titik. Meskipun ia belum yakin, ada satu nama yang terlintas di benaknya. Sari. Namun di tengah upaya balas dendamnya, Sari mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia melihat Andre dari kejauhan, di pasar, di acara komunitas, atau bahkan di media sosial, ia melihat bahwa Andre tetap tegar meskipun restorannya sedang mengalami kesulitan. Alih-alih marah atau putus asa, Andre justru terlihat semakin fokus untuk memperbaiki situasi. Suatu hari, Sari secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Andre dan salah satu pelanggan setianya di sebuah kafe. Pelanggan itu mengeluh tentang penurunan kualitas Santapan Kenangan, tetapi Andre hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas masukannya. Kami sedang berusaha memperbaiki semuanya. Kesalahan adalah pelajaran, dan kami ingin belajar dari ini." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Sari. Ia mulai meragukan motivasinya sendiri. Apakah semua usaha balas dendamnya benar-benar membawa kebahagiaan? Ataukah ia hanya semakin menjauh dari tujuan sebenarnya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Sari. Meskipun ia berhasil membuat Selera Raja mendapatkan lebih banyak pelanggan, kepuasan yang ia harapkan dari balas dendamnya tidak pernah datang. Sebaliknya, rasa hampa mulai menggerogoti hatinya. Ia sering menemukan dirinya termenung di sudut dapur, memikirkan kata-kata Andre yang tenang dan penuh pengertian saat menghadapi kritik. "Apa yang aku lakukan ini salah," gumam Sari suatu malam setelah shift kerja selesai. Ia duduk sendirian di kamarnya yang sederhana, memandangi foto-foto lamanya bersama rekan-rekan di Santapan Kenangan. Di dalam foto itu, ia tampak bahagia, tersenyum lebar tanpa beban apapun di pundaknya. Sekarang, senyum itu terasa begitu jauh. Pada titik ini, Sari menyadari bahwa tindakan balas dendamnya bukan hanya merusak hidup Andre, tetapi juga merusak dirinya sendiri. Ia telah kehilangan integritas, harga diri, dan hubungan baik dengan orang-orang yang pernah peduli padanya. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan kesalahannya jika terus berjalan di jalan yang salah.
Setelah berhari-hari merenung, Sari akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Andre dan meminta maaf secara langsung, meskipun ia tidak yakin apakah Andre akan menerimanya atau tidak. Namun, satu hal yang ia yakini adalah bahwa ia harus mencoba. Suatu pagi, Sari datang ke santapan kenangan dengan perasaan gugup. Restoran itu tampak lebih sepi daripada biasanya, tetapi Andre masih ada di sana, sedang membersihkan meja di sudut ruangan. Ketika ia melihat Sari masuk, ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. "Andre," panggil Sari pelan, suaranya bergetar. Aku ingin bicara." Andre menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat. "Baiklah, mari kita bicara di ruanganku." Mereka berjalan dalam keheningan menuju ruangan kecil di belakang restoran. Setelah pintu tertutup, Sari menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Andre. Aku datang untuk minta maaf," katanya dengan suara serak. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar, bukan hanya pada ayahmu, tapi juga padamu dan semua orang di sini. Aku benar-benar menyesal." Andre tidak langsung menjawab. Ia diam selama beberapa saat, matanya menatap Sari dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. Namun ada sesuatu dalam nada suara Sari yang membuatnya ragu. "Mengapa kamu melakukan semua ini?" tanyanya akhirnya. "Kenapa kamu memilih untuk menyakitiku dan restoranku?" Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Aku marah. Aku merasa kamu memperlakukanku tidak adil. Tapi sekarang aku sadar bahwa itu semua salahku. Aku terlalu egois dan ambisius. Aku hanya ingin mendapatkan perhatianmu, tapi aku malah kehilangan segalanya." Andre menghela napas panjang. "Aku tidak membenci kamu, Sari. Aku hanya kecewa. Kamu punya potensi besar, tapi kamu memilih jalan yang salah." Setelah beberapa saat berpikir, Andre akhirnya memberikan keputusan yang mengejutkan Sari. "Aku akan memberimu kesempatan kedua," katanya dengan nada tegas. "Tapi dengan syarat. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja setelah semua yang terjadi." Sari mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca karena haru. "Terima kasih, Andre. Aku janji, aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu lagi." Mulai hari itu, Sari kembali bekerja di santapan kenangan. Awalnya, para staf lain masih merasa canggung dan curiga terhadapnya. Namun, Sari tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras daripada sebelumnya, selalu tersenyum kepada pelanggan dan membantu rekan-rekannya tanpa pamrih. Ia juga meminta maaf kepada mereka satu persatu, menjelaskan bahwa ia telah belajar dari kesalahannya. Perlahan, tapi pasti, Sari mulai mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Para pelanggan yang sempat kecewa juga mulai kembali ke restoran karena kualitas layanan dan makanan yang tetap terjaga. Beberapa bulan kemudian, santapan kenangan berhasil bangkit kembali. Restoran itu kini lebih ramai dari sebelumnya, dan Sari menjadi salah satu pelayan terbaik di sana. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik bulan ini, sebuah pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andre, yang awalnya skeptis, akhirnya mengakui bahwa Sari telah berubah. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kesempatan kedua," katanya suatu hari ketika mereka sedang berbincang di dapur. "Aku bangga padamu." Sari tersenyum, kali ini dengan tulus. "Terima kasih, Andre. Aku tidak akan melupakan pelajaran ini seumur hidupku." Meskipun hubungan mereka tetap profesional, Sari merasa puas karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengejar ambisi buta atau obsesi yang salah. Sebaliknya, ia belajar untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, sendiri seseorang yang bisa dipercaya, dihormati, dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya.